Gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Periksa kejiwaan kalian karena sepertinya kalian itu mengalami gangguan jiwa yang bernama halusinasi. Tangkap, adili, gantung. Coba kalian baca dalam Undang-Undang Pasal 7 tahun 1978 serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2013. Di situ menjelaskan bahwa setelah selesai masa jabatan, Presiden akan tetap diperhatikan oleh negara. Seret ke penjara, ada yang minta digantung di Monas, Bang. Jokowi gantung di Monas, gitu. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Dan yang paling puncak dari kejahatan Jokowi adalah mempersembahkan kejahatan dinasti politik yang sangat menentang. Gibran itu terpilih sebagai wakil presiden melalui pesta demokrasi. Jadi Anda, Faisal Assegaf, stop cerita omong kosong. Saya di sini mewakili kaum muda dan kaum perempuan seluruh Indonesia yang pernah merasa tersakiti. Kalau Anda bilang mewakili semua perempuan yang pernah tersakiti oleh Pak Jokowi, maka menurut beta seharusnya Anda itu bercita-cita jadi duta sakit hati. Dari ujung paling timur tanah air Indonesia kami berseru, cukuplah kita menyaksikan hari kemarin. Bapak yang haus dan gila kuasa, mama yang ganjen dan anak-anak yang nista tanpa etika. Tuhan, berjagalah dan bergantilah Pak Jokowi. Baik sonde baik, tanah timur lebih baik. Adili Jokowi. Kalau sudah diadili, ada dalilnya menggantung itu. Pasal 11 KUHP. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dihapuskan oleh Perpres 2194 atau Undang-Undang 2194. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, gantung, gantung, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Rizal Fadila ini orang hukum, paham betul dia. Tangkap, adili, gantung. Untuk para kaum sakit hati yang berharap Pak Jokowi diadili, beta mau sampaikan bahwa Pak Jokowi itu meskipun masa jabatannya selesai pada 20 Oktober, tapi beliau tetap presiden. Kenapa beta bilang begitu? Karena beliau adalah presiden ke-7. Dalam aturan protokoler tidak ada yang namanya mantan presiden. Yang ada presiden pertama Pak Soekarno, presiden kedua Pak Soeharto, hingga presiden ke-7 Pak Jokowi. Jadi mimpi di siang bolong kalau kalian ingin menangkap Pak Jokowi selaku presiden ke-7. Kalian mau teriak-teriak sampai gargantang copot dari leher pun tidak akan bisa menggantung Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya dengan terhormat, maka kalian menangis darah pun tidak akan bisa menggantung Pak Jokowi, bahkan tidak akan bisa menangkap Pak Jokowi. Jadi stop membodohi diri sendiri. Atau coba kalian baca dalam Undang-Undang Pasal 7 tahun 1978 serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2013. Di situ menjelaskan bahwa setelah selesai masa jabatan, Presiden akan tetap diperhatikan oleh negara, baik itu dari uang pensiun, tanah hingga rumah, biaya rumah tangga seperti listrik, air hingga telepon, sopir serta kendaraan, dan yang terpenting mendapatkan fasilitas keamanan dari TNI Polri serta mendapatkan fasilitas perawatan kesehatan. Artinya apa? Artinya keamanan serta kesehatan saja dilindungi oleh negara. Lalu masa kalian ancam nyawa Pak Jokowi selaku presiden ke-7 dengan cara digantung? Kan ngawur. Jangan sampai kalian sendiri yang akan masuk penjara. Jadi stop buat diri bodoh. Lagian, setelah selesai masa jabatan, Pak Jokowi itu akan tetap dipakai oleh negara. Pak Prabowo selaku presiden akan bersinergi dengan Pak Jokowi untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi stop mempertontonkan kebodohan kalian pada kami muda-mudi bangsa. Karena kami muda-mudi bangsa sangat malu punya tokoh-tokoh yang berpikir dangkal macam kalian. Dan beta rasa, akibat sakit hati yang berlebihan, kalian itu mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau bisa periksa kejiwaan kalian karena sepertinya kalian itu mengalami gangguan jiwa yang bernama halusinasi. Kenapa kami membuat acara ini di mana salah satu tuntutannya adalah
seret saudara Jokowi ke penjara. Nah, ini banyak yang masuk ke WA. Nama-nama yang menyetujui ini terakhir di 570 orang. Masih masuk terus tapi tidak saya record karena sudah masuk pada waktu tanggal yang memang kami tetapkan maksimal tanggal 19 begitu. Itu ada yang minta bahkan bukan seret ke penjara, ada yang minta digantung di Monas, Bang. Jokowi gantung di Monas gitu. Ada gantung sampai mati begitu. Nah, kami tetap menggunakan kaidah konstitusi dalam menetapkan judul. Kenapa kita sebut sebagai seret ya ke penjara? Karena begini, di dalam KUHP, orang yang melakukan kejahatan yang ancaman pidananya lebih daripada 5 tahun itu bisa ditahan, dimasukkan penjara. Sementara saudara Jokowi, kenapa kita minta untuk diseret di penjara pasca lengser? Yang pertama, dia sudah banyak melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat. Jadi ada 3 nomenklatur ya yang dilakukan oleh Jokowi itu melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat. Salah satu kejahatan yang paling viral di Republik ini adalah kejahatan ijazah palsu. Kalian itu dari dulu hanya kuar-kuar soal ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Tapi kalian sendiri tidak mampu tunjukkan yang asli. Lalu sebenarnya kalian itu kuar-kuar soal ijazahnya Pak Jokowi atau ijazahnya Amin Rais? Lagian masa kalian yang menuduh tapi suruh Pak Jokowi yang buktikan? Lalu apakah ketika beta menuduh kalian mencuri terus kalian yang buktikan? Jadi berpikir itu jangan dangkal. Kalau merasa ijazahnya Pak Jokowi palsu maka buktikan. Tapi kalau kalian tidak bisa buktikan maka seharusnya kalian itu yang diseret ke penjara bahkan digantung. Karena telah melakukan pencemaran nama baik serta melakukan keonaran di tengah masyarakat. Kalian juga mengatakan bahwa semua orang termasuk saksi tidak melihat ijazah Pak Jokowi. Dengan artinya Pak Jokowi tidak punya ijazah. Menurut beta, cara berpikir kalian itu sangat dangkal. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau mau bilang tidak melihat ijazah Pak Jokowi, artinya Pak Jokowi tidak punya ijazah. Maka yang jadi pertanyaan, apakah kalian punya otak? Karena beta tidak pernah melihat otak kalian, lalu apakah kalian tidak punya otak? Jadi kalau kalian merasa punya otak, maka coba ambil kapak terus bacok kepala kalian dan tunjukkan otak kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa tunjukkan otak kalian, maka beta bisa simpulkan bahwa kalian yang kor-kor soal ijazah palsu itu tidak punya otak. Setelah kurang lebih 5 hari menjelang selesainya masa jabatan presiden, kami mengukur opini publik atau persepsi masyarakat terkait dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Dan di survei kita di tanggal 28 tadi September sampai tanggal 3 Oktober 2024 menunjukkan bahwa menjelang finish ya, menjelang selesainya masa kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi masih sangat tinggi ya. Mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden itu di angka 80,8% ya. Mereka yang menyatakan ketika kita tanyakan secara umum sejauh ini apakah Bapak atau Ibu sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi, yang menjawab sangat puas dan cukup puas itu di angka 80,8% ya. Ini angka yang cukup besar, cukup tinggi. Sedangkan mereka yang menjawab kurang puas atau tidak puas sama sekali di angka 18,5%. Mereka yang berkuasa dengan semena-mena harus dibawa ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban. Itulah cara kita bernegara. Presiden Jokowi ini bertanggung jawab atas apa nih Pak? Banyak masalah, diantaranya skandal-skandal proyek yang terancam mangkrak, pelanggaran-pelanggaran HAM, juga berbagai kasus-kasus penunggangan terhadap infrastruktur partai politik, pemilu curang, dan yang paling puncak dari kejahatan Jokowi adalah mempersembahkan kejahatan dinasti politik yang sangat menentang moralitas bangsa, budaya bangsa, dan konstitusi kita dalam bernegara. Jadi sangat banyak, dan itu sudah diulas oleh para tokoh. Oleh sebab itu Pak Said Didu, Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin, dan berbagai tokoh-tokoh dari berbagai aliran, kanan, kiri, atas, bawah, menyatukan hati. Tidak ada keraguan. Kita harus berdiri sebagai lokomotif untuk penegakan supremasi hukum. Jadi ini bukan satu diskusi biasa-biasa saja. Tapi kita ingin mengajak pada wilayah operasional politik moral untuk memastikan negara tidak boleh membiarkan satu keluarga berkuasa dengan semena-mena. Itu pesan kami. Semoga Pak Prabowo mendengar suara kami dan tidak tergantung terhadap kepentingan satu keluarga Mulyono atau Jokowi. Terima kasih.
Tuntutan para kaum sakit hati yang ingin adili Pak Jokowi dalam acara silaturahmi kebangsaan dengan tuntutan mangkraknya IKN, pelanggaran HAM, pemilu curang hingga dinasti politik. Menurut beta, para kaum sakit hati ini tidak melihat menggunakan mata di kepala, tapi melihat menggunakan mata kaki. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau mau bilang IKN mangkrak, apakah itu bukan melihat menggunakan mata kaki? IKN saat ini sedang terbangun dengan baik. Bahkan sudah diresmikan oleh Pak Jokowi, kok masih bilang mangkrak? Kan ngawur. Terus bilang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM-nya di mana? Apa karena Ruslan Buton dipecat hingga masuk penjara terus bilang itu pelanggaran HAM? Manusia sakit jiwa macam begitu pantas di penjara, kok bilang pelanggaran HAM? Dan kalau mau bilang pemilu curang, rakyat Indonesia sendiri sudah saksikan bahwa Abah Yohanes dan Janggar kalah sengketa Pilpres di MK. Bahkan tudingan yang mengatakan pemilu curang dengan menggunakan bansos sudah dibantah oleh Ibu Risma selaku kader PDIP. Lalu curangnya di mana? Dinasti politik juga. Rakyat Indonesia sudah pintar dan tahu bahwa Gibran itu terpilih sebagai wakil presiden melalui pesta demokrasi. Bukan seperti cucu Soekarno yang menempati kursi empuk DPR akibat dikasih oleh neneknya yang bernama Megawati. Jadi Anda, Faisal Asegaf, stop cerita omong kosong. Kalau Anda mau adili Pak Jokowi dengan tuntutan yang Anda sampaikan itu, maka silakan bawa ke pengadilan. Tapi ingat, kalau tidak terbukti maka jangan lari. Karena manusia macam Anda itu pantasnya membusuk dalam penjara. 10 approval rating pemimpin tertinggi di dunia. 10. Amerika Serikat Joe Biden. 9. Spanyol Pedro Sanchez. 8. Italia Giorgia Meloni. 7. Australia Anthony Albanese. 6. Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. 5. Polandia Donald Tusk. 4. Switzerland Alain Berset. 3. Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador. 2. India Narendra Modi. 1. Indonesia Joko Widodo. Lembaga Survei Indonesia menyatakan bahwa itulah 10 approval rating terbaik pemimpin di dunia. Saya Alfa Hamid, yang belum kenal, saya perkenalkan diri. Saya dari Papua dan saya di sini mewakili kaum muda dan kaum perempuan seluruh Indonesia yang pernah merasa tersakiti, yang pernah merasa tidak adil dalam masa rezim Pak Mulyono. Saya ada menulis surat buat kegiatan ini, saya akan baca aja ya. Dari ujung paling timur tanah air Indonesia kami berseru, mari mulai hari ini kita bangkit menjadi kaum yang mampu kembali bersuara lantang menyelamatkan Indonesia dan menghantarkannya ke zaman baru. Zaman berpengharapan karena keadilan dan kemanusiaan ditunaikan. Bukan zaman kegelapan yang menyeret kita dalam samudera kecemasan. Rajut kembali kain kebangsaan yang dikoyak dan dicabik oleh rezim tanpa martabat, pemburu tahta dan harta yang rakus penista tak beradab. Cukuplah kita menyaksikan hari kemarin, bapak yang haus dan gila kuasa, mama yang ganjen dan anak-anak yang nista tanpa etika. Kita kembalikan Indonesia yang berakal budi dan bermartabat, karena kita dilahirkan dari rahim Ibu Pertiwi yang mulia. Salam kebangsaan. Untuk Alfa Hamid, Menteri Halusinasi, beta mau sampaikan bahwa satu Indonesia tahu bahwa Anda itu sakit hati pada Pak Jokowi karena setiap hari Anda itu berhalusinasi untuk jadi menterinya Pak Jokowi, tapi sampai sekarang tidak pernah tercapai. Akhirnya sakit hati itu membawa Anda ke kubu kaum sakit hati untuk mencemooh dan memfitnah Pak Jokowi. Jadi jangan sok kritis, karena pada dasarnya Anda itu sakit hati, bukan berpikir kritis untuk bangsa dan negara ini. Dan kalau Anda bilang mewakili semua perempuan yang pernah tersakiti oleh Pak Jokowi, maka menurut beta seharusnya Anda itu bercita-cita jadi duta sakit hati, bukan malah bercita-cita jadi menteri. Dan beta kasih tahu pada Anda, daripada Anda buat surat untuk menyerang Pak Jokowi dengan membawa-bawa Indonesia Timur padahal tinggal di Jakarta, mending Anda dengarkan puisi untuk Pak Jokowi dari anak asli Papua yang tinggal di Papua, supaya Anda paham bahwa mayoritas rakyat Indonesia Timur begitu cinta pada Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi atas semua visi besar masa depan Indonesia di tangan kami. Anak-anak bangsa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menguatkan karunia ilahi tentang bonus demografi. Kami terdiam. Kami bertanya kepada langit,
Adakah sosok seperti Bapak untuk kembali memimpin negeri, untuk membawa Indonesia kembali Palu Jenawi? Kami menangis, kami galau, kami bingung. Adakah? Mungkinkah? Kami berjanji, kami semua Indonesia, kami semua Pancasila. Kami mewarisi cita-cita Bapak bangsa. Kami jaga semua amanah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia kami jaga dengan nyawa. Tuhan, berjagalah dan berkatilah Pak Jokowi, karena beliau sudah berjuang untuk negeri demi depan NKRI, demi bahagia kami. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun, kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys.